Halo sahabat Ancas, jadi pada malam hari ini pukul 8 malam. Nah, di sini saya akan mengunjungi yaitu tim dari Rumah Karya Indonesia di Kecamatan Harian bersama abang saya, Bang Febri Tua Sialagan. Jadi di sini abang ini sebagai drone untuk besok di acara Lektoba Internasional Musik. Nah, yang akan dihadiri oleh Bapak Menteri kita, Nadiem Makarim. Nah, jadi tunggu saja besok gimana keseruannya, tetap di vlog saya ini, jangan kemana-mana. See you. Jadi kita sudah berada di Kecamatan Harian, sekarang pukul 10 pagi. Nah, di sini ada gladi bersih, yang dimana jumlah peserta yang bisa masuk ke dalam itu cuma 200 orang. Jadi puji syukur kita mendapat satu tiket. Kita bergabung dalam RKI, Rumah Karya Indonesia. Jadi kita bebas masuk ke dalamnya dan melihat situasi dan kondisi bagaimana nanti acaranya itu berjalan. Begitu dia. Jadi teman-teman, sebelum Bapak Menteri kita datang, di dalam sudah ada tim-tim yang bekerja sama, baik di tim kreasi, tim produksi, dan tim visual juga sudah tersedia. Nah, jadi teman-teman, kita akan masuk ke dalam sebentar lagi dan juga akan bekerja sama dengan tim juga nantinya. Jadi teman-teman, tetap di vlog kita ini, nanti kita lihat bagaimana penyambutan, bagaimana kedatangan Bapak itu, dan juga iring-iringannya. Kalau dibilang dari bahasa Bataknya namanya panomonomuon. Nah, jadi guys, buat teman-teman stay di video ini. Nah, nantinya Bapak Menteri akan dikawal bersama dengan rombongan Pemkab, yaitu Bapak Bupati kita Vandiko Gultom dan juga jajarannya. Jadi keseruannya, ayo kita lihat guys. Sudah berada di lokasi Festival Musik Tradisional Lektoba dan juga bersama dengan tim video. Ada Bang Ori Semloko. Semloko. Horas. Ya, Horas. Jadi abang ini nanti yang mengatur apa Bang? Untuk taping. Taping. Kegiatan ini nanti bisa disaksikan bareng-bareng di kanal YouTube-nya Kemenparekraf. Iya, siap. Terima kasih Bang. Mantap. Jadi teman-teman, kita lagi bersama dengan Bang Tumpak Tabarat. Kalau kalian tahu Bang ini pernah pemain film dari Anak Sasada bersama dengan Bang Ojak juga. Ya, jadi Abang ini juga memberi kontribusi event. Kalau saya di koordinator ini ya kegiatan, tapi untuk FGD Maestro. Jadi sebelumnya kan di 2 hari yang kemarin sama 2 hari yang lalu kita ada buat FGD. Jadi dari FGD inilah berhasil ditampilkannya untuk yang penampilan nanti. Gitu. Jadi udah digodok dulu di Sitio Hotel kemarin. Jadi Bang, 2 hari. Prosesnya pembentukan maestro itu berapa lama itu Bang? Kalau proses untuk pembuatan karyanya sebenarnya kan 2 hari. Tapi kan namanya udah maestro kan udah sesepuh ya. Udah pada orang tua kita. Jadi udah sangat gampang mereka untuk mengerti dan mengaplikasikan untuk penggarapan karyanya. Palingan yang agak didampingi ya proses mengingat part-partnya itu kan bagian. Jadi kalau situasi yang keluhan ya Bang, yang paling sulit nih di segi mana itu Bang? Ya yang pertama ini sih, karena kan alat musiknya kan 4 puak ya. Maksudnya 4 puak. Ada toba, simalungun, ada pak-pak, ada karo. Jadi untuk menyatukan berbagamnya alat musik berdasarkan suku ini kan disatukan oleh tempo. Nah, untuk belajar temponya supaya temponya sama, ya tantangannya di sini. Supaya tidak saling ego atau ego yang lain, itu siapa yang duluan sebenarnya tidak lebih jago. Tapi karena mungkin secara komposisinya ini yang lebih bagus ditampilkan dulu, baru disusul yang lain. Baru juga penempatan, siapa yang di tengah, siapa yang di pinggir. Itu kan posisinya itu tidak menentukan siapa yang lebih hebat, tapi memang ingin melihat komposisi yang menarik. Komposisi yang menarik Bang ya. Jadi alat-alat musik ini Bang dari daerah masing-masing ya, juga Bang? Jadi setiap maestro bawa sendiri deh alat-alatnya, baik gondang, gondrang, mau kulcapinya semua bawa masing-masing. Bahkan dukungnya juga ya Bang ya? Ya, bawa masing-masing. Berarti proyeknya ini Bang khusus untuk Kementerian Pendidikan juga Budaya Bang? Ya, karena memang kan istilahnya ini kan
gerakan kesenian itu kan gerakan kebudayaan kan sebenarnya. Jadi kalau apanya ini kerjasamanya dengan Kementerian Pendidikan itu hal yang sangat-sangat wajar sekali, karena memang kan Kementerian Pendidikan sendiri membidangi kebudayaan, dan memang targetnya kenapa ada maestro ini kan supaya gerakan-gerakan pendidikan musik ini beregenerasi kepada anak muda. Jadi adanya pertemuan antara generasi tua dengan generasi muda lewat event festival ini, itu langkah-langkah yang sangat baik untuk saling belajar. Dan terakhir nih Bang, harapan Abang di bidang alat musik maupun maestro-maestro yang lain di Danau Toba ini apa nih Bang? Harapannya Bang ke depannya? Harapannya bagi teman-teman yang nonton di channel ini, yang pertama ya mungkin kita anak muda harus lebih rendah hati untuk belajar ya. Apalagi kan media untuk belajar itu kan sangat banyak sekarang, mulai dari channel-channel YouTube, dari kanal-kanal Instagram, maupun bisa ketemu orangnya langsung. Jadi mau aja untuk belajar, apalagi mencintai kebudayaan kita sendiri, kenapa enggak gitu. Semakin kita mengenal budaya kita, nggak buat kita semakin katro, semakin nggak gaul sebenarnya. Justru kita semakin mengetahui akar-akar dari kehidupan kita. Juga di samping saya juga ada namanya Cynthia Sidaputar. Hai. Nah, jadi Cynthia ini sebenarnya seleb dan juga TikToker. Enggak. Aku hanya hobi, tapi kebetulan memang banyak yang suka ngeliat. Jadi ini Pulungan ini calon YouTuber Kabupaten Samosir. Ya, mudah-mudahan amin semoga insyaallah. dia dapat iklan. Terus diundang dari Kementerian Kebudayaan sebagai asisten IO. Iya. Jangan doa apa Pak. Iya, Pak. Jadi walaupun konten ini agak sedikit berantakan, mohon maklum karena dia masih belajar. Ya, tapi lihat juga isinya. Lihat, konten-kontennya iya. bermanfaat juga. Ambil positifnya aja. Iya. Aku akan mengambil alih YouTube-nya. Itu aku Pulungan Simbolon Ancas Wisata. Apanya Ancas? Ancas itu adalah suatu perjalanan yang mempunyai maksud dan tujuan. Oh, gak sia-sia dia dikuliahkan sama bapaknya di Udayana. kampus pariwisata. Jadi aku akan mengambil alih dan aku akan menunjukkan hal-hal yang luar biasa sama kalian semua. Itu ada anak-anak. Hai, 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 hai. Foto dulu langsung. Tunggu sih. Oh, lagi yuk orang kita buat. Jadi kami akan menyorot anak-anak kalian ya. Aku akan ambil alih di sini. Jadi mari kita lihat mereka untuk PR. Lokasinya. Karena di sini itu bukan butuh kemewahan, tapi kita menjual tradisionalnya. Percaya. Ngomong kita kedengaran berbayar. Kedengaran itu, dedek situ. Oh iya ya. Jadi ada apa itu? oh iya. Jadi teman-teman, di sini kita akan menunggu Bapak Mas. Mas Menteri Nadiem Makarim. Nah, sembari menunggu kita ada vlog-vlog iseng. Ya, ini jadi vlog-vlog gak jelas sebenarnya, cuman semoga dapat menghibur teman-teman sekalian. Jadi ini kan lokasinya. Nah, itu juga pentasnya. Dan juga Danau Toba. Dan iya, backgroundnya itu Danau Toba. Itulah kita yuk, Ayo, mandang-mandang. Jadi kita akan ke Danau Toba. Kita akan mengelilingi seluruh pentas. Iya. Semoga kalian gak bosan untuk menonton vlog ini ya. Iya, karena vlog ini sebenarnya harian kita gitu. Karena kalian pasti udah capek nonton vlog yang formal-formal, Iya. jadi akan kami hibur dengan keseruan kami di sini. Iya. Jadi teman-teman, setidaknya video ini dapat kalian tahu Dan membuat kalian untuk berkunjung ke Samosir Danau Toba ini. 1, 2, 3. Oh my god. Jadi Kita diam. jadi Danau Toba di bagian barat. Nah, di samping ini, di samping tempat kita ada Bukit Sibebea Mas, di mana oh iya itu. lagi dibangun. Oke, boleh kita di sini. Ayo dari situ ya. Jadi yang nggak tahu si BABA itu adalah
patung Yesus yang akan dibangun yang terbesar di dunia. Oh my god. Boleh. Nampak ya itu? Nampak lah. Oh iya. Oh iya nampak. Nah ini dia titiknya. Jadi boleh kita lihat patung Yesus yang terbesar di mungkin Asia atau mungkin dunia ya. Ada masuk berita itu. Jadi masih pembangunannya masih sekitar 20% lah ya. Iya. 20% masih. Tapi udah bisa dikunjungin kok, Iya. asalkan mengikuti protokol kesehatan. Dan baru buka juga beberapa hari yang lalu karena selama PPKM dia ditutup. Mana Lek? Ngomong Lek. Ngomong Lek. Ini PPKR jomblo ini yang viral di TikTok sampai 5 video ya, FYP ya. Tahu Udah banyak kali itu ya. Kita juga berkenalan dengan juga nih, ada Nisa nih dari Parapat nih. Hai. Nah, Pasti enggak iya. Nisa ini udah, Nisa ini udah mana ya? Udah apa Nis? Apa? Udah berapa followernya Nis? 32. 32. Di TikTok berapa Nis? Masih sedih. Jadi teman-teman di belakang saya sudah ada Dirjen ya Bang ya, Dirjen yang sudah siap menunggu, juga dari tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah jadi di belakang saya dan juga di depan saya sudah ada siap-siap untuk pers. Ya, jadi teman-teman, beginilah situasi yang ada di lapangan sementara. Soalnya Bapak Nadiem Karim belum datang, belum sampai di tempat nih. Nah, jadi teman-teman, Pak Menterinya sudah ada di depan sembari menunggu ke tempat yang ada di belakang saya tenda. Nah, kira-kira gimana ya pertama kali melihat Pak Menteri? Soalnya ini baru pertama kali dan pertama kali, aduh, deg-degan juga ya melihat langsung di depan mata sendiri, jarak sekitar 10 meter dari perjalanannya. Ini dia Pak Nadiem Karim, selaku Horas. Abang Kebuang Berbesi. Kalau nak usaha, nah hutamu-tamuhani Mas Menteri. Ima dia teran na bidangon. Asa baik dawang ma godang pano monomoni. Samosir, Bang Fandiko Gultom beserta jajaran. Saya dengar Pak Bupati umurnya juga muda seperti saya. Kaget saya lebih muda lagi dari saya. 10 tahun bedanya sama saya. Saya kira saya yang termuda Pak, dikalahkan sama Pak Bupati. Jajaran FKPD Kabupaten Samosir, para pengetua adat Bapak Limbong Aron, Juninto Malau, Kamin Sagala, dan Gitson Sihotam. Begini keseruan di lapangan bersama dengan Bapak Menteri. Festival yang kita laksanakan di sini. Nah, nantinya Pak Nadiem akan menyaksikannya secara langsung, festival musik tradisional Batak.
Eropanya Indonesia gitu ya, luar biasa dengan pohon-pohon cemara dan lain-lain. Saya belum pernah melihat danau yang begitu indah dengan pemandangan luar biasa, tapi yang lebih indah lagi adalah budaya masyarakat lokalnya dan kearifan lokalnya. Jadi ini adik-adik ini yang pentas tadi, itu tradisi musik ini adalah bagian dari keseharian mereka. Setiap kali ada pernikahan, ya, setiap kali melayat, tradisi-tradisi alat musik tradisional masyarakat Toba ini digunakan sehari-hari, makanya lestari, makanya sampai generasi ke bawah itu dijadikan. Jadi kami sebagai Kemendikbudristek dan Dirjen Kebudayaan ingin memastikan bahwa ini terus dilestarikan. Ini kan tahun pertama nih festival musik tradisional di Toba ini terjadi, dan harapan kami adalah ini menjadi suatu gerakan musik festival di sekitar Danau Toba, karena memang tradisi Batak di Toba ini luar biasa musikalnya ya, makanya jago-jago nyanyi semua gitu. Jadi ini sangat penting untuk kita lestarikan dan akan kami dukung dari kementerian. Itu sebenarnya yang mau kita sorot dari perkunjungan ini. Selanjutnya Mas Menteri akan doorstop bersama 1, 2, 3. Sama dengan Bang Mar Cik. Toang. Jadi teman-teman, boleh kita tanya satu pertanyaan seputar tentang Cik. festival musik tradisional ini. Jadi abang ini sebagai apa bang, maestro bang ya? Seksi repot ya. What? Abang ini sebenarnya seniman, bisa juga 1, jadi 2, cik. maestro atau pemain musik. Nah, jadi bang, dari lingkup acara ini bang, ya kan, harapan abang untuk kedepannya bagaimana itu bang? Makin majulah budaya kita, musik tradisi kita yang semua di Indonesia Nusantara. Semoga makin banyak generasi-generasi yang mencintai kebudayaannya, keseniannya sebagai identitasnya. Saya berharap pemusik-pemusik di Batak Toba itu menjadi leading gitu, karena kita kan salah satu wisata yang prioritas kan, super prioritas. Jadi kita harus bisa leading karena musiknya sendiri itu sangat indah. Jadi kita harus menyayangi, menjaga dan tetap melestarikan dalam sehari-hari. Dan kita harus mencintai. Kalau misalnya kita nggak mencintai, gimana orang mau suka gitu. Harapan aku semoga musik-musik tradisi tetap terus dimainkan ya, walaupun perkembangan zaman semakin ada, walaupun sekarang menggunakan teknologi musikal yang modern, tapi setidaknya musik tradisi tetap dipadukan ke musik yang modern supaya musik tradisi nggak jadi punah gitu sih harapan aku. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share. Karena itu channel yang bermanfaat untuk